Memperluas makna semangat mengasihi alam harus dimulai dengan mengenal dan memahami setiap komponen yang ada di dalamnya. Jika kita memperhatikan lebih seksama, baik dari cara kerja dan manfaat, sesungguhnya alam memiliki semangat dan pribadi unik yang bisa menjadi panutan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Belajar memberi dari matahari, rembulan, dan bintang. Matahari memberi banyak manfaat bagi kehidupan, yaitu meningkatkan produksi vitamin D yang penting bagi tulang dan gigi, menjadi sumber energi pada solar cell, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Matahari, rembulan, dan bintang bekerja tiada henti memberi cahaya untuk kelangsungan hidup semua makhluk di muka bumi tanpa perbedaan. Apa yang bisa kita teladani dari matahari, rembulan, bintang? Semangat antusias bekerja, konsistensi, dan tiada diskriminasi. Belajar berjiwa besar dari gunung dan lautan. Gunung dan lautan menjadi sandaran bagi laksa kehidupan dan menyimpan kekayaan alam yang tiada tara. Gunung yang berdiri kokoh menyampaikan kepada kita untuk belajar kuat, tegar, dan tabah dalam menjalani hidup. Lautan yang luas tak bertepi menyampaikan pesan agar kita belajar berjiwa besar, lapang dada, dan menerima. Belajar saling melengkapi dari daun dan bunga. Seluruh ciptaan Tuhan mempunyai peranan dan fungsi tersendiri serta cara yang berbeda untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Bunga yang penuh warna berpadu dengan hijaunya dedaunan menampilkan keindahan yang alamiah. Daun dan bunga hidup berdampingan, tidak pernah saling membandingkan satu sama lainnya, tidak pernah saling menjatuhkan ataupun cemburu. Daun dan bunga senantiasa saling melengkapi. Daun dan bunga memberitahukan kita bahwa hidup ini tidak kekal, sebab ia akan layu, mengering, dan akhirnya gugur. Demikian juga kehidupan kita, selalu ada masanya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Karena itu, lakukan yang terbaik selagi ada kesempatan. Belajar leluasa dari awan dan angin. Saat kita memandang ke langit, kita akan melihat gumpalan awan putih yang berarak leluasa mengikuti hembusan angin. Bentuk awan tidak pernah sama dan senantiasa berubah setiap waktu, tidak terikat dengan satu bentuk. Inilah yang dimaksud dengan leluasanya awan. Dari awan kita belajar untuk tidak tercekat dan tidak larut pada sebuah keadaan. Apa yang telah berlalu biarlah berlalu. Hiduplah bebas leluasa setiap saat. Saat kita dilanda masalah, kita boleh saja bersedih, namun tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Segera bangkit dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Belajar optimis dan rendah hati dari rumput dan pohon. Rumput yang kecil tetap tumbuh dan berdiri kembali walaupun diinjak. Rumput yang kecil tidak pernah merasa rendah diri atau pesimis, walaupun di sampingnya tumbuh pohon yang tinggi dan besar. Rumput tetap bertumbuh dengan optimis, menghijaukan alam. Inilah pribadi istimewa dari rumput yang patut kita teladani. Menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan percaya diri. Pohon besar yang tumbuh menjulang tinggi di atas rerumputan kecil, tidak pernah serasa dirinya lebih hebat, tidak ada rasa angkuh dan sombong. Sebagaimana dengan kehidupan kita, saat kita menjadi seorang yang lebih baik,
lebih pandai, lebih hebat, dan lebih berprestasi dari orang-orang di sekitar kita. Kita tetap rendah hati dan membantu sesama. Selain meneladani pribadi alam ciptaannya, kita juga bisa belajar meneladani pribadi laksa benda karya manusia, yaitu benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Walaupun mereka tidak bisa berbicara dan mungkin tidak berperasaan, tapi mereka menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna, yaitu memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia. Setiap benda mengandung filosofi bermakna yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran hidup. Pribadi sebuah cangkir. Cangkir memiliki semangat melayani yang sangat tinggi. Cangkir selalu siap digunakan oleh siapa saja tanpa membedakan status, warna kulit, profesi, dan sebagainya. Pribadi sebuah jam dinding. Jarum jam dinding yang berputar seperti irama detak jantung kita. Tidak pernah berhenti berputar, maju terus, tidak pernah bergerak mundur. Ini menunjukkan semangat bekerja yang tinggi. Apakah kita sudah memiliki semangat seperti jam ini? Apa yang bisa kita pelajari dari sebuah jam? Yaitu adalah konsistensi dan disiplin, pantang menyerah, senantiasa harmonis. Pribadi pensil dan penghapus. Pensil adalah alat yang digunakan manusia untuk menulis. Namun sebelum pensil tersebut bisa digunakan, ia perlu diraut atau diruncingkan, dan proses ini sangat menyakitkan bagi si pensil. Hal ini menyampaikan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang yang dapat memberi manfaat dan kebaikan, kita harus siap diasah dan digembleng, agar dapat meningkatkan kompetensi dari kita. Pensil juga mengajarkan kita untuk tetap semangat walaupun telah patah. Artinya, kita harus selalu menumbuhkan semangat dalam diri sendiri. Jika lelah, maka beristirahatlah sejenak. Setelah itu, asah kembali diri kita dan lanjutkan apa yang harus kita kerjakan. Pernahkah kita renungkan mengapa kita sering menemukan pensil ada penghapusnya? Fungsi penghapus adalah untuk menghapus tulisan yang salah, sekaligus memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pribadi yang kita pelajari dari penghapus adalah dalam hidup ini kita perlu melakukan refleksi diri dan introspeksi diri. Jika melakukan sebuah kesalahan, maka kita perlu memperbaiki diri dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam kehidupan kita, jika ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, belajarlah dari penghapus untuk memaafkan kesalahan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Jika ini merasa bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.